Para Weber dimanapun berada saat ini, dan selamat berjumpa kembali untuk viral kita pada kesempatan malam hari ini. Dan juga untuk malam hari ini seperti biasa kita akan ngobrol santai seputar Kota Batam. Terus juga nanti kita akan bacakan beberapa berita nasional dan juga berita internasional yang mendapat perhatian cukup banyak dari warganet hari ini. Dan kami sapa untuk para Weber saat ini, semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang apapun juga, dan juga tetap berbahagia tentunya bersama keluarga. Dan untuk malam hari ini, yang pertama kami juga mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada seluruh Weber yang malam tadi sudah nonton bareng ya. Sudah nonton bareng sama kita tentang film G30 SPKI. Oh ya, kemarin mungkin kita sedikit ada perbaikan ya tentang penyampaian tentang undang-undang ITE, bukan undang-undang IT ya, mohon dimaafkan. Dan juga ini untuk postingan ini sudah cukup banyak mendapat respon yang nonton bareng tadi malam ya. Ini banyak banget yang komen, terus komennya sih gak terlalu banyak gitu ya, tetapi yang udah nontonnya sudah lumayan banyak, sampai 6 ribuan ya, sudah 6 ribuan yang nonton. Semoga sejarah seperti ini tetap menjadikan kita menghargai bahwa ini adalah bagian dari sejarah Indonesia. Dan saat ini tepat di tanggal 30 September untuk Anda, seperti biasa, kita akan ngobrol kembali ya. Bagi Anda yang ingin disapa, dan untuk malam hari tadi saya mau bacain dulu deh. Ada komen-komen di nonton bareng kita. Oke, kita lihat dulu di nonton bareng kita. Ada komen yang pertama dari Arbawani Tumanggor ya. Terus gugur bunga katanya, karena memang filmnya sedih sekali ya. Waktu saat jenderal kita semuanya memang berguguran satu demi satu, dan salah seorang anak, adik Irma Suryani juga ikut gugur dalam peristiwa itu. Mungkin ini nih yang dimaksud ya. Berikut juga ada komen dari Elin Novelli. Tapi anehnya anak zaman dulu walaupun nonton kekerasan tapi tidak ada yang meniru katanya. Dan juga anehnya anak sekarang tidak pernah nonton film sejarah kekerasan tapi bisa melakukan kekerasan. Wah, ini juga mendapat komen dan langsung dijawab nih oleh Pak Suarsat Al tadi malam ya. Berikutnya juga ada si Hombing Francina yang sudah men-tag kawannya untuk nonton bareng. Ada siapa lagi? Anton. Ada Anton Harmokto. Awas ada yang kepanasan katanya. Berikutnya juga ada siapa ini? Kayaknya ada sambutan nih dari Goham Lebeh. Betul katanya. Oke, terima kasih atas komen. Terus ada Yulia Rani juga di dalam rombongan dari sekolah BSM bersama teman-teman dan guru nonton film ini di bioskop. Sampai sekarang masih peringatannya betapa kejamnya PKI. Ya, kalau kita masih zamannya kelahiran 70-an ya. Jadi SMP-nya, SD-nya itu biasanya kalau sudah tanggal 30 September itu kita ada nonton bareng ke bioskop. Nggak tahu kalau di desa, soalnya saya anak desa sih, anak kampung. Kalau anak kampung dulu kami dikasih karcis di SD nonton bareng-bareng ke bioskop. Nonton G30 SPKI itu. Bareng-bareng tuh dari SD, SMP. Wah, seru ya. Nah, tapi untuk beberapa tahun kemudian sudah hilang tuh tradisi yang seperti itu. Padahal itu sangat membekas sekali di ingatan kita, dan juga sampai keingat-ingat, wah ini ada film G30 SPK ini, nonton bareng sama teman. Berarti Yulia Reni, selamat, umur Anda sudah ketebak. Dan berikutnya juga untuk salamnya untuk siapa lagi nih yang sudah bergabung malam tadi. Ada Ma'zab Nikov ya yang juga sudah bergabung. Semoga kita semua tidak akan pernah melupakan sejarah besar ini ya, amin ya. Ini hanya sebagai pembelajaran dan agar sejarah ini jangan terulang kembali, itu sebenarnya intinya. Terus juga ada Nur Ali, sinetron sekarang lebih banyak kekerasan, gak punya arti buat generasi penerus bangsa. Nah, itu adalah opini dan juga pandangan ya
dari Nur Ali. Terima kasih. Kita akan berikan apresiasi saja. Oke. Dan juga berikutnya apa lagi nih? Ya, oke, suaranya kekencangan nih Pak. Iya, sebentar ya. Kita akan lihat dulu. Ini untuk yang hari ini ada komen yang masuk juga di siaran langsung kita. Oke. Iya, sebentar. Nggak kelihatan nih. Oke, untuk yang pertama itu ada Anggra. Anggra, hai kembali. Apa kabar? Semoga sehat. Ada Rismon Z, malam Bunda, sehat selalu, Nongsa Batu Besar, hadir, terima kasih. Itu juga ada Anggara, Assalamualaikum Bunda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia yang sudah masuk pada malam hari ini. Berikutnya juga kita akan lihat di nonton bareng kita juga cukup banyak mendapat komentar. Nah ini juga ada komentar, mungkin bisa saya baca sedikit untuk film G30 PKI semalam ya. Yang pertama dari Putri Nasila, wajah Batam asik nobar, terima kasih untuk Putri Nasila yang juga sudah nonton bareng sama kita malam tadi. Tujuannya masuk TV apa? Waduh, masuk TV Wajah Batam. Kalau TV nasional nggak tahu tuh ada yang menayangkannya ya malam ini atau malam tadi. Saya nggak begitu pasti. Yang pasti tadi malam tuh masuk TV Wajah Batam saja. Berikutnya juga ada Darno dengan aku nggak berani nonton sadis amat PKI itu katanya. Aduh ya begitulah. Itu adalah bagian sejarah yang sudah ada dan ini kita sebagai generasi sebenarnya hanya jangan sampai melupakan dari sejarah itu dan bagaimana kalau sejarah kelam seperti itu tidak terulang kembali. Cuma itu aja yang kita inginkan dan juga penerus bangsa juga mengerti gitu ya. Terus juga di komentar-komentarnya cukup banyak juga malam hari tadi. Yang pasti kami juga mengucapkan terima kasih banyak karena sudah nonton bareng bersama kita tadi malam tentang film G30 PKI ya. Dan untuk malam hari ini saya juga mau menyapa dulu yang baru saja bergabung, ada Janu yang juga sudah hadir bareng sama kita, ada Susan Santi. Selamat malam Bunda, selamat malam kembali, apa kabar? Dan juga ada Anggara, lama-lama lucu ya Bunda nih, loh kok lama-lama lucu? Aduh, nggak lucu juga sih sebenarnya gitu. Cuma saya memang doyan ketawa gitu aja sih sebenarnya. Semoga kalau memang itu bisa menghibur dari para Weber, alhamdulillah. Karena itu memang kita ingin sebenarnya acara viral ini adalah menyapa, menjalin silaturahmi antara admin dan Weber yang selama ini hanya bertemu di postingan, tapi di viral ini kita bisa menyapa langsung. Nah itu sih sebenarnya intinya viral. Dan juga untuk Anda yang baru bergabung, ini acaranya apa sih? Viral itu adalah menyapa, ngobrol santai. Kalau memang ada tamu, kita akan undang nanti juga ada ngobrol santainya. Kita nggak ngobrolnya yang berat-berat ya. Dan juga ada penyampaian informasi mungkin tentang seputar Batam, terus juga seputar Indonesia dan internasional yang kami angkat. Hanya yang ini saja sih yang banyak mendapat komen dan juga mendapat respon dari warganet. Nah itu dia. Baik, berikutnya juga ada siapa lagi? Yusna Simanjuntak. Apa kabar untuk Yusna Simanjuntak? Selamat malam Bunda, selamat malam kembali Yusna. Semoga sehat bersama keluarga ya malam ini. Dan ada Rismon Z menghibur Bunda. Terima kasih banyak. Semoga kalau memang terhibur. Terima kasih. Dan untuk yang pertama, karena kebetulan ini adalah tanggal 30 September 2020, kita akan lihat pasti ini banyak nih berita tentang peristiwa ini. Dan ini saya akan angkat satu lansiran berita yang saya angkat dari CNN Indonesia sekitar 8 jam yang lalu. Di tanggal ini, di tanggal 30 September 2020. Nah ini ada yang mengatakan Sukmawati, menyatakan Sukmawati Soekarno Putri ya,
menyatakan PKI itu ideologinya Pancasila. Kenapa jadi masalah? Nah, ini mendapat tanggapan yang luar biasa dari warganet dan juga begitu banyak pro dan kontra dengan statement yang ditulis oleh Sukmawati ini. Oke, kita akan bacakan sedikit rilis beritanya ya. Putri Presiden pertama Indonesia, Sukmawati Soekarno Putri mengatakan bahwa Partai Komunis Indonesia ataupun PKI tak menolak ideologi Pancasila. Ia menuturkan ini dalam acara Indonesia Lawyer Club yang bertajuk Ideologi PKI Masih Hidup. Dan juga setahu saya katanya, menurut senior-senior dari tokoh PNI, waktu itu yang memberikan info ataupun ilmu kepada saya, mereka mengatakan PKI itu tidak menolak Pancasila. Demikian disampaikan oleh Sukmawati. Jadi PKI ideologi apa sih gitu ya? Sebetulnya ideologinya Pancasila. Itu dari tokoh senior katanya yang sudah tiada. Jadi kenapa jadi masalah? Ya, itu ideologinya Pancasila. Demikian disampaikan oleh Sukmawati. Selain itu, menurut Sukmawati, PKI di Indonesia berbeda dengan partai komunis lain yang berada di negara Uni Soviet dan Cina pada saat itu. Ideologi yang ditetapkan oleh Uni Soviet dan Cina disebut oleh Sukmawati memang bersumber dari komunisme. Tepatnya komunisme dengan sistem partai tunggal. Sementara ideologi PKI adalah Pancasila. Dengan kata lain, ideologi ini masih hidup sampai sekarang, katanya. Sebaliknya, Sukmawati juga menuturkan jika PKI berideologi komunis, maka secara institusi kepartaian paham komunis sudah tidak ada lagi. Dan Sukmawati juga mengatakan meskipun secara institusi kepartaian sudah bubar, bisa saja masih ada gerakan bawah tanah ataupun underground dari kader-kader PKI. Namun ia tidak bisa memastikan apakah kader komunis bawah tanah ini juga memeluk Pancasila seperti pendahulunya atau tidak. Jadi kalau ideologi underground tadi bisa saja masih hidup, seperti juga yang bermimpi dan bercita-cita dengan negara Islam, itu kan underground pasti ada katanya, seperti HTI yang dibubarkan. Gampang ganti pakaian, tapi kan ideologi mereka inginkan negara Islam. Nah, ini kalau dilihat beritanya ataupun statement yang diberikan oleh Sukmawati ini, panjangnya sepanjang kereta api dari warganet mendapatkan komentar. Ini salah satu komentarnya dari Ahmad Muslim 3 jam yang lalu di Pontianak. Komunis itu tidak bertuhan, kok bisa diakui katanya. Padahal sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Terus juga waduh kalau saya bacain sampai ke Surabaya nih komen dari warganet ya. Oke, itu berita nasional yang cukup hangat sekitar 6 jam yang lalu yang saya lansir dari CNN Indonesia. Tapi kita kembali kepada kita masing-masing bagaimana opini, pendapat dan keinginan Anda, itu Anda yang punya ya. Kita hanya menyampaikan beberapa berita dan juga apa sih yang sedang banyak diperbincangkan di Indonesia. Nah, itu dia. Karena mungkin kebetulan hari ini bertepatan di tanggal 30 September. Jadi untuk peristiwa PKI ini menjadi trending topik di Indonesia. Dan ini juga ada 23 jam yang lalu yang saya angkat dari Putra Pahlawan. Putra Pahlawan Revolusi sebut isu PKI hanya gorengan politik katanya. Nah, ini Putra Pahlawan Revolusi Sutoyo Siswa Miharjo yang juga gubernur Lembaga Ketahanan Nasional ataupun Lemhanas, Letjen Purnawirawan Agus Wijojo menyebutkan isu kemunculan Partai Komunis Indonesia ataupun Partai PKI ini akan selalu muncul jelang 30 September. Dan dia pun tidak memungkiri isi PKI ini kerap menjadi gorengan politik oleh sejumlah pihak. Agus juga mengatakan ini dalam webinar penggalian fosil komunisme ataupun kepentingan politik yang digelar oleh Political and Public Policy Student pada hari Selasa tanggal 29 September yang kemarin berarti. Nah, ini memang
Karena kebetulan bulan September, tanggalnya di 30 September, memang isu tentang PKI ini menjadi trending topik ya di berita-berita nasional, khususnya di Indonesia. Oke, itu dia sedikit berita yang saya lansir dari beberapa media cetak dan mendapatkan komen yang luar biasa dari warganet, khususnya berbagai macam dari Indonesia. Oke, kita tinggalkan sejenak, kita akan sapa kembali untuk Anda yang baru saja bergabung bersama saya. Ada Melani Amel, apa kabar? Selamat malam ya Mel. Batu Aji hadir, terima kasih untuk Batu Aji. Berikutnya ada Junius Nomas, Batu Besar hadir, terima kasih untuk Batu Besar. Ada Chandra Siva hadir Bu, terima kasih. Ada Lipli hadir, terima kasih. Ada Robinson Purba, apa kabar, yang juga sudah hadir bareng kita. Berikutnya ada Watiman, mantau insya Allah, terima kasih kalau sudah mantau kita. Itu juga ada Siti Habibah Nur Ain. Botania hadir Bun, terima kasih. Apa kabar? Semoga sehat selalu bersama keluarga pada malam hari ini ya. Baik, untuk Anda yang baru saja bergabung, oke, ini belum saya baca, mohon maaf. Ada Adi S, Assalamualaikum Bunda, Dapur 12 hadir, terima kasih. Ada Doni HSN Hasan, Malam Bun hadir dari Batam Center, terima kasih Batam Center. Ada Safrianda, ngobrol apa tuh Bu? Ngobrolnya apa aja ya, ngobrolnya nyapa para Weber dan juga menyampaikan berita yang lagi trending topik dan juga paling banyak mendapat perhatian dari warganet, baik itu dari internasional ataupun nasional, dan juga kalau beritanya juga ada dari komunitas kita sih, Wajah Batam nanti ya. Berikutnya yang belum saya sapa sebentar, ada Karima, Assalamualaikum Bunda, selamat malam BB Graha Namarina hadir, terima kasih untuk Graha Namarina. Berikutnya ada Rudi Bregar, apa kabar Johor hadir Bu, terima kasih Johor, semoga sehat selalu untuk keluarga yang ada di Johor ya. Dewi Siagian adalah teman kita yang selalu hadir di acara viral. Assalamualaikum Bunda, Baloi 24 hadir. Terima kasih Baloi 24 yang selalu mantau kita setiap malam untuk viral. Lukman bin Affan, ini juga rekan kita yang selalu update ini di viral. Selamat malam Bun, Timban 1 Blok D Danau menyapa. Semoga danaunya juga masih tetap adem ya. Berikutnya juga ada Ebila Tanjung Uma hadir. Terima kasih Ebila. Dan ada Melania Amel dan juga yang sudah saya bacakan satu persatu ya. Tadi kayaknya udah saya bacakan semua. Terakhir itu yang belum saya baca itu ada Ashanil Manto hadir yang juga sudah bergabung bersama kita malam ini. Ada Naila Maila, juga Tanjung Uma ini maksudnya ya. Tanjung Uma hadir Bun. Terima kasih Tanjung Uma. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dan berikutnya kita akan lihat untuk nonton bareng kita siapa lagi yang bergabung bersama kita pada malam hari ini, dan juga kita akan melihat apalagi ini berita yang sedang naik di komunitas Wajah Batam. Oke, untuk komunitas Wajah Batam itu memang untuk pollingan ataupun postingan-postingan yang masuk setiap hari itu cukup lumayan banyak, dan juga ini adalah kontribusi dari para member Wajah Batam yang memberikan informasi. Karena itu Wajah Batam disebut dengan CCTV Kota Batam, karena memang jurnalis kita tidak satu, jurnalis kita adalah seluruh member. Semua member yang memberikan postingan di Wajah Batam kita anggap sebagai jurnalis kita, sebagai CCTV-nya Kota Batam. Karena itu berita-berita terupdate di Batam juga paling cepat ya kita dapat informasinya di komunitas Wajah Batam. Nah, itu niatnya apa sih sebenarnya, agar informasi ini cepat ditanggapi, apalagi kalau berita tentang kecelakaan itu sebenarnya keluarga juga sangat butuh informasi secepatnya. Itu paling mudah untuk kita lihat, pasti saja ada yang upload di Wajah Batam ya. Berikutnya saya juga ngucapin ini di Wajah Batam apa sih postingan populer? Oke. Ini postingan teratas kita pada malam hari ini sekitar 7 jam yang lalu. Ini paling atas nih. Lagi dan lagi mobil pencabut nyawa. Bintang utamanya adalah Bimbar katanya.
Kejadian di Simpang 4, Martabak Har, informasi di TKP, 1 orang pengendara motor kritis dan beberapa luka. Menurut informasi penumpang, supirnya ugal-ugalan. Dan solusi yang diberikan tidak pernah ada efek jera oleh para supir dan pemilik PO. Kami masyarakat sudah resah dan muak dengan ulah supir bimbar yang selalu ugal-ugalan, yang sangat membahayakan pengendara lain dan penumpang lainnya. Ditarik sementara, kenapa sih izin operasionalnya, katanya, agar bis bisa dilakukan pembenahan. Dan ini baru 7 jam udah menduduki postingan yang paling populer di komunitas Wajah Batam malam hari ini dan di tangga teratas ini. Dan ini sudah mendapatkan like sebanyak 903, 410 komentar, terus juga ada 64 kali dibagikan. Waduh, kalau saya bacain komentarnya panjang sampai ke Jakarta. Jadi silakan Anda lihat saja di komunitas kita di postingan paling teratas. Dan juga tentang postingan yang kedua yang teratas itu, postingan yang ditulis oleh Rikon Alfa Simanjuntak yang merasa bingung di kantor camat Batam Kota. Sebenarnya berapa tahun sih KTP keluar, katanya. Nah, kalau pengurusannya sesuai dengan prosedur, emangnya ada ya di luar prosedur? Bingung juga saya jawabnya ya. Oke, kalau di luar prosedur ini nggak dijabarkan. Katanya kalau pengurusan prosedur berapa lama? Oke, dan ini sudah mendapatkan respon sebanyak 99 komentar. Dan juga ini ada yang jawab, bisa Widya Akbar, saya aja sampai 1 tahun jadi KTP saya. Tapi alhamdulillah sabar menunggu 1 tahun, artinya KTP siap. Selama itukah untuk membuat sebuah tanda pengenal ataupun tanda penduduk? Nah, pertanyaannya itu pasti masyarakat Batam juga pasti ingin bertanya ini. Selama itukah kita untuk mendapatkan gitu. Nah, apa yang terjadi tentu yang lebih tahu adalah dinas-dinas yang terkait. Kenapa KTP ini sampai bertahun-tahun bisa selesai, kecuali dengan prosedur yang lain. Nah, kita akan lihat nanti prosedur yang lain seperti apa. 7 jam yang lalu masih bimbar, guys. Bimbar juga nih, masih tabrakan nih. Ada 343 komentar. Ini postingannya dari Ajo Jimmy ya. Dan sudah 153 komentar, 59 kali dibagikan. Waduh, luar biasa ini bimbarnya ya. Oke, itu adalah postingan teratas yang kita lihat di komunitas Wajah Batam. Dan kita akan lihat lagi nanti apa berita-berita yang saat ini juga mendapat perhatian warganet. Namun sebelumnya saya pilihkan satu lagu dulu karena saya belum tarik nafas nih. Karena kalau saya ngomong terus nanti aduh capek dengerin Bunda nih ngomong terus, nyerocos terus, nggak selesai-selesai. Padahal saya memang disuruh ngomong terus nih untuk acara viral ya. Oke, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi dengan satu lagu ini. Selepas ini saya akan balik menemani Anda sambil saya lihat nih berita yang lagi viral di tingkat internasional, di tingkat nasional, dan juga untuk Anda yang baru bergabung, saya ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.
dia satu lagu asik yang sudah saya temani Anda di acara viral pada malam hari ini. Semoga berkenan karena lagunya memang lagu-lagu yang dipersiapkan oleh Facebook. Hanya itu yang bisa kita putar untuk Anda pada malam hari ini. Sebelum saya sapa kembali yang sudah komen di siaran langsung saya, ada satu berita nasional yang juga mendapat perhatian cukup banyak di warganet saat ini. Berita yang saya lansir masih dari CNN Nasional sekitar 7 jam yang lalu. Anies Baswedan ataupun Anies kibarkan bendera setengah tiang peringati G30S PKI. Dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengibarkan bendera setengah tiang di halaman Balai Kota DKI Jakarta untuk memperingati peristiwa 30 September tahun 1965. Dan juga Budi selaku pengibaran setengah siang ini disampaikan oleh Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretaris Daerah Setda Provinsi ke DKI Jakarta Budi Awaludin serta dikonfirmasi pada hari Rabu hari ini. Dan Budi juga mengatakan Pemprov DKI turut memperingati Hari Kesaktian Pancasila besok pada hari Rabu 1 Oktober. Menurut Budi, bendera akan dinaikkan satu tiang penuh. Nah, pada besok hari, pada tanggal 1 Oktober, itu benderanya akan kembali naik satu tiang penuh dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Selain itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Mangkarim telah menerbitkan surat edaran nomor 86491 MVKF TU 2020. Dan surat tersebut meminta kepada seluruh instansi pemerintah, baik pusat ataupun daerah di seluruh Indonesia, untuk menyelenggarakan upacara Hari Kesaktian Pancasila pada tahun 2020. Dan dalam surat itu Nadiem juga mewajibkan menteri, pemimpin lembaga negara dan instansi pusat beserta pimpinan tertinggi media ataupun sederajat untuk mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Jakarta secara virtual dari kantor masing-masing. Selain itu, Nadiem juga mewajibkan kepada daerah ataupun forum koordinasi pemimpin daerah mengikuti upacara secara virtual. Kemudian Nadiem juga menginstruksikan agar setiap kantor, instansi pusat dan daerah, kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, serta masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang pada tanggal 30 September hari ini, dan besok adalah benderanya penuh. Nah, tapi saya dari tadi seharian jalan nih, ke arahnya tak ada saya lihat bendera yang naiknya setengah tiang, atau memang saya nggak nampak ya. Oke, ini adalah berita terbaru yang saya baca, saya lansir dari CNN Nasional sekitar 6 jam yang lalu. Jadi besok pada tanggal 1 Oktober 2020 diperintahkan untuk melaksanakan upacara Hari Kesaktian Pancasila tapi lewat virtual ataupun online ini ya. Kita lihat lagi besok apakah kita bisa live juga atau gimana, tapi kita nggak janji, kita coba aja nanti bisa nggak kita live bagaimana sih upacara Hari Kesaktian Pancasila kalau pakai virtual ya. Pengen lihat juga sih sebenarnya. Oke, itu dia informasi terbaru dari Jakarta, dan itu juga mendapat banyak apresiasi terhadap Anies ya, dan juga apresiasi yang diberikan oleh warganet yang ikut juga memperingati peringatan Hari 30 SPKI dengan setengah tiang bendera, dan besok akan naik penuh sebanyak satu tiang penuh di Hari Kesaktian Pancasila di tanggal 1 Oktober. Oke, berikut kita tinggal nih beritanya. Dan berikutnya saya ucapin selamat malam juga untuk Sukma Putro Legowo. Hadir Bun, Batu Besar mantap. Terima kasih Batu Besar. Terus juga ada siapa nih? Lampiona Nainggolan. LSS hadir. Terima kasih untuk LS hadir. Ada Ashanil Manto juga, topiknya apa Bun? Topiknya sudah saya bahas dari tadi ya. Dan juga ada Astika Yunita hadir Bu. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Bagaimana besok upacara untuk Astika Yunita, tapi upacaranya harus virtual ya.
Terus juga ada Muhammad Yusuf, hadir Bunda, terima kasih. Ada Armeidi, mantap, terima kasih mantapnya. Terus juga ada Nasir Al-Gofar di Bandung, hadir dulu di Batam. Apa kabar warga Bandung? Semoga sehat untuk masyarakat Bandung tanpa terkecuali. Oke, salam hangat dari Batam ya untuk warga Bandung. Berikutnya ada Elvina Vina. Assalamualaikum, selamat malam Bun. Melcem hadir. Terima kasih untuk Melcem juga sudah hadir bersama kita pada malam hari ini. Dan berikutnya saya juga ngucapin selamat malam untuk siapa lagi yang belum saya sapa. Eka Francisca. Selamat malam Bunda, nyimak aja dah. Terima kasih kalau udah nyimak ya. Ada Hendra Tama juga hadir. Terima kasih. Terus ada Tik Amnado nih, udah lama kita nggak ketemu nih. Selamat malam Bunda, Tanjung Batu Kundur hadir. Terima kasih Tanjung Batu Kundur yang juga sudah bareng nontonnya sama kita ya. Itu juga ada Susan Santi. Selamat malam Bunda, sudah tadi saya baca. Dan siapa lagi yang belum saya baca pada malam hari ini? Oke, kita akan lihat sudah berapa lama saya siaran langsung untuk malam hari ini. Seperti biasa, viral itu saya hanya menemani sekitar Anda 1 kali 30 menit saja ya. Dan saat ini kita sudah berada di 30 menit lewat 58. Waduh, udah 31 menit. Aduh, nggak terasa aja ya waktunya. Padahal masih banyak berita yang perlu saya sampaikan. Tapi ya, kita hanya punya waktu 30 menit supaya Anda tidak bosan lihat ataupun dengar ocehan saya. Jangan sampai sakit telinga ya. Dan juga untuk malam hari ini, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama kita. Dan semoga juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan kami dari tim Wajah Batam mengingatkan kembali untuk besok. Mari sama-sama kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tepatnya di 1 Oktober 2020. Caranya bagaimana? Tergantung masing-masing. Tapi yang penting tidak boleh berkerumun. Itu aja sih. Ya, upacaranya bagaimana virtual atau bagaimana ya kita lihat. Oke? Dan sebagai ucapan selamat malam, saya pilihkan satu lagu asik penutup perjumpaan kita di Viral pada kesempatan malam hari ini. Selamat berjumpa kembali, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker jika melaksanakan aktivitas di luar rumah, dan sering-sering cuci tangan, makan yang cukup, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih, selamat malam dan salam Wajah Batam. Every other love had done me wrong. You think I've been hopeless, but I held out on the ledge. With every bit of faith I held on. Believing you were out there, it made me strong. And now that I have you, only one thing I wanna do is just break easy. If you wanna please me, let's just get lost. No one can find us, nothing to lose, because we don't need much, just eat.